Pemirsa, Kapolsek Y Pangubuan Lampung dicopot dan dimutasi oleh Kapolda Lampung. Pencopotan dilakukan pasca insiden polisi tembak polisi yang melibatkan sesama anggota Polsek Y Pangubuan. Pasca peristiwa polisi tembak polisi sesama anggota Polsek Y Pangubuan, Kapolda Lampung mencopot Kapolsek Y Pangubuan AKP Muhammad Ali Mansur. Pencopotan ini dilakukan karena Kapolsek Y Pangubuan dianggap lalai dan tidak disiplin mengawasi anak buahnya. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolda Lampung, Irjen Ahmad Wiyagus, tanggal 5 September 2022. AKP Ali dimutasi ke bagian logistik di Polres Lampung Tengah. Kapolda Lampung mengevaluasi daripada kinerja Kapolsek Y Pangubuan, ya, dalam ini AKP Ali, di mana di sini kan ada namanya program prioritas Kapolri, yaitu program ke-14. Salah satunya adalah salah satu bentuk pengawasan pimpinan terhadap kegiatan anggotanya. Nah, ini yang menjadikan analisa evaluasi dan juga untuk penyegaran di Polres itu sendiri, dan juga menjadikan contoh kepada pejabat-pejabat yang lain. Dan ini saat ini sudah dilakukan implementasi. Sebelumnya, peristiwa polisi tembak polisi terjadi di Polsek Y Pangubuan. Kali ini seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri yang bersama-sama bertugas di Polsek Y Pangubuan. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman korban pada Minggu malam. Korban yang mengalami luka tembak di dada sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Dalam kasus ini, Aibda Rudi Suryanto menjadi tersangka pembunuhan. Aibda Rudi dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kombes Agus Nurpatria menjalani sidang kode etik terkait kasus menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Hasil sidang kode etik akan langsung diumumkan hari ini. Sidang kode etik Kombes Agus Nurpatria digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. 14 orang saksi dihadirkan dalam sidang kode etik ini, termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, selain merusak CCTV, Kombes Agus Nurpatria juga melakukan pelanggaran saat olah tempat kejadian perkara. Saksi saya bacakan aja ya. Dari BJPHK, kemudian AKBP RS, AKBP AC, Kompol CP, Kompol BW, Kompol HP, Kompol IR, AKP RS, AKP IW, AKP IF, IPTU JA, IPTU HP, IPTU SA, BRIPTU MSH. 14 orang, jadi cukup panjang sidang yang akan digelar pada hari ini. Contoh misalnya KBP ANP ini, ya, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya, sama. Jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ini semuanya Sebelumnya, pemirsa, 3 polisi sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik terkait pelanggaran pidana obstruction of justice. Sementara itu, 4 polisi lainnya yang juga diduga terlibat masih menanti sidang kode etik Polri. Tiga dari 7 polisi yang diduga melanggar pidana karena terlibat merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau obstruction of justice diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri. Di antaranya mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo.
Kemudian menyusul Kompol Cak Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Sambo. Sehari kemudian, Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya kompak mengajukan banding. Sementara itu, masih ada 4 polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih menanti hasil sidang etik, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Mereka merupakan anak-anak buah Ferdi Sambo yang atas perintah Sambo ikut melakoni skenario pembunuhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tim khusus Polri rencananya akan kembali memeriksa tersangka Putri Chandrawati dan Susi yang merupakan asisten rumah tangga Putri dan Sambo. Pemeriksaan akan dilakukan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang jadi tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hari ini rencananya akan diperiksa penyidik Polri menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan yakni uji poligraf. Pemeriksaan akan dilakukan penyidik di Pusat Laboratorium Forensik Sentul, Jawa Barat. Selain Putri, tes poligraf itu juga akan dilakukan terhadap asisten rumah tangga sekaligus saksi yang bernama Susi. 3 tersangka lain di kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga telah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan beberapa hari yang lalu. Sementara itu untuk tersangka Ferdi Sambo akan diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan besok. Pemeriksaan menggunakan lie detector atau uji poligraf diharapkan dapat mengungkap apakah keterangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati serta para tersangka lainnya benar-benar akurat atau bohong. Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa efektif pemeriksaan dengan pendeteksi kebohongan atau lie detector dan bagaimana hasil pemeriksaan bisa membantu penyidikan? Kami akan membahasnya bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore. Pak Adrianus, Putri Chandrawati rencananya diperiksa oleh alat lie detector. Pertanyaannya kemudian, apakah hasilnya nanti akan efektif membantu penyidikan? Ya, sebelumnya saya justru ingin bertanya, mengapa menggunakan lie detector ya? Itu kan digunakan ketika memang ada indikasi atau kecenderungan bahwa seorang tersangka itu suka berbohong. Nah, ketika misalnya dalam pemeriksaan awal, kemudian indikasi itu tidak terlihat, artinya kecenderungan pengakuannya itu konstan, tidak berubah-ubah, konsisten, ya kenapa harus menggunakan lie detector? Jadi kesannya seperti gaya-gayaan begitu. Nah, kalau memang misalnya ada indikasi seperti itu, barulah atau bisa digunakan alat penguji kebohongan tersebut. Demikian. Berapa akurasi dari ketepatan alat ini, Pak Adrianus? Oh, kalau misalnya digunakan pada saat yang tepat dan orang yang tepat, maka memang tinggi sekali, bisa mencapai 90%. Maksudnya apa? Kalau memang orang itu diminta keterangan pertama kali, lalu kemudian digunakan pada orang yang memang tidak terlatih, maka bisa tinggi sekali. Tetapi kalau misalnya orang itu sudah berkali-kali mendapatkan informasi yang mungkin ada kaitannya dengan keterangan dia. Yang kedua adalah ketika orang itu memang orang yang terlatih menghindari untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang benar. Ya boleh dibilang misalnya teman-teman intel biasanya memang berlatih untuk itu. Nah tentu lalu kemudian akurasinya jauh menurun. Demikian. Oke, Pak Adrianus, dalam konteks ini kan Ibu Putri Chandrawati beberapa kali mengganti keterangannya, khususnya terkait dengan keterangan baik itu kejadian di rumah Magelang, kemudian di rumah pribadi Ferdi Sambo tentang kejadian pelecehan seksual. Barangkali indikasi ini menunjukkan bahwa Ibu PC melakukan kebohongan, Pak Adrianus. Oh, mungkin itu ya. Tapi saya kira juga begini, apakah itu memang indikasi kebohongan atau indikasi daripada orang yang memang tidak stabil jiwanya? Saya dalam ini membuka kemungkinan untuk melihat bahwa mengapa keterangannya berbeda-beda.
sebenarnya bukan karena niatnya berbohong, tapi memang karena yang bersangkutan berada pada situasi yang moody ya, apa amat impulsif ya terkait dengan situasi jiwanya. Tapi memang boleh juga dicoba kalau memang ada indikasi bahwa yang bersangkutan memang bohong. Demikian. Baik, berarti apakah ini cukup valid untuk dijadikan bahan di pengadilan mungkin karena memang mungkin tadi ada banyak sekali faktor ya. Tadi bahwa kondisi dari yang dites dan yang mengetes ini juga sangat penting. Saya kira nanti akan menjadi alat bukti yang harus kemudian didengar kembali. Ahli yang mengambilnya di depan pengadilan. Dengan kata lain, biasanya hakim tidak akan begitu saja menerima hasilnya, tapi kemudian harus didengar kembali. Dengan kata lain, pihak yang mengetesnya tentu akan dipanggil untuk bersaksi sebagai ahli di pengadilan dan sekaligus juga kemudian menguraikan misalnya mengenai kelemahan-kelemahannya. Jadi sebagai contoh misalnya ketika yang bersangkutan atau si tersangka ini kemudian diperiksa pada waktu ketika sedang tidur, kurang tidur, ya, atau sudah mengalami pemeriksaan sampai beberapa kali, umumnya lalu menunjukkan satu grafik yang berubah, ya, indikasi yang kemudian bisa kita baca sebagai bohong, padahal tidak. Nah, itulah kemudian harus didengar oleh hakim terkait dengan berbagai keterbatasan data dari alat ini. Demikian. Oke, Pak Adrianus, mungkin masih banyak yang bertanya bagaimana cara kerja lie detector terhadap tersangka. Apakah memang hanya mengidentifikasi keterangan-keterangan yang diucapkannya saja atau ada hal yang lain yang mungkin diperiksa oleh alat ini? Jadi sebetulnya alat ini tidak menguji tentang kebenarannya, jadi jangan salah juga, tapi lebih pada menguji antara apakah ketika ada satu pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut sebagai intriguing, menohok, dan ada kaitannya dengan dua hal. Pertama adalah detak jantung yang berubah dan aliran darah yang berubah. Asumsi adalah bahwa ketika orang berbohong, dan berbohong itu sesuatu yang membuat orang itu kemudian lalu seperti tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, maka diperkirakan tekanan darahnya dan detak jantungnya juga akan berubah. Nah, masalahnya tadi kalau orang ini memang sudah dari awal kurang tidur misalnya, atau tekanan darah dari awal memang rendah, atau memang sudah terlatih, nah itu yang kemudian dia bisa sembunyikan tuh ya, sembunyikan seolah-olah bahwa tidak ada yang berubah dari tekanan darah maupun juga detak jantung, sehingga seolah-olah benar, misalnya begitu. Oke, jadi lebih melihat ke respon tubuh ketika menanggapi sebuah pertanyaan, seperti itu ya Pak? Tepat sekali. Oke, nah tadi Anda menyatakan bahwa biasanya lie detector digunakan jika tersangka ini memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dalam kasus sebuah kriminal ini, apakah lie detector ini memang bisa digunakan dalam setiap proses atau hanya special case saja? Saya berpikir either or ya, artinya dipergunakan di awal, tadi saya katakan di awal, atau ketika ada memang indikasi bahwa yang bersangkutan memang berbohong. Mengapa demikian? Karena tadi ketika misalnya yang bersangkutan itu dites lie detector beberapa kali, maka yang bersangkutan itu diperkirakan sudah belajar dan sudah bisa merespons itu. Yang kedua adalah bahwa kalau yang bersangkutan juga sudah diperiksa berkali-kali oleh mekanisme non lie detector, maka yang bersangkutan juga sudah bisa mengadjust, ya, bisa menyesuaikan informasi yang dia berikan. Nah, sekali lagi dengan kata lain, memang alat ini memang alat yang fragile, amat tergantung pada kapan digunakan. Maka tadi saya katakan kalau bisa sih digunakan dari awal atau tidak sama sekali, gitu ya, sehingga kemudian lalu bisa mengurangi beberapa keterbatasannya. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Adrianus Meliala atas informasi yang diberikan kepada kami. Selamat sore.